Tugas kita adalah menselaraskan value-value karyawan tersebut supaya ketika mereka bekerja, mereka mengarah ke visi misi perusahaan. Hanya itu aja yang bisa dilakukan. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Panduan Bisnis dengan NLP dengan saya Karin, dan kali ini kita mau bahas nih. Tadi ada satu YouTube tuh yang membahas kayak ini otak manusia tuh bisa berbeda-beda nih. Bahkan si A bisa mikir apa, si B bisa mikir apa. Nah, kita tanya ke Coach Arif ya, kenapa sih bisa kita berpikir yang berbeda-beda, bahkan kita bisa berpikir yang aneh gitu. Oke, sebelumnya kita simak yang berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Oke, sebelum kita masuk ke topik kali ini, kita sapa dulu Coach Arif. Hai Coach. Halo. Sudah makan Coach? Sudah. Oke, Coach. Tumben nih Coach. Apa? Jam segini sudah makan? Ya harus. Oke Coach, ini aku mau tanya nih Coach. Kan kita punya beberapa karyawan nih Coach. Yang terdekat dulu aja lah Mas. Itu kita ada beberapa karyawan dan satu dan dengan yang lainnya tuh cara berpikirnya tuh beda itu Coach. Nah, itu emang cara berpikirnya berbeda atau gimana sih Coach? Aku bingung deh di situnya. Sebenarnya gini, kalau saya yang paling sederhana nggak usah karyawan dulu deh. Saya ngomong keluarga dulu deh, saudara. Keluarga dulu deh, keluarga dekat dulu aja deh, keluarga inti gitu ya. Di keluarga inti aja buat saya, antara saya dengan adik saya yang kecil itu juga beda semua. Jadi maksudnya dia melihat satu peristiwa yang sama, dia melihat dari sudut pandang yang berbeda. Atau istilahnya kalau kayak berlian, atau berlian kan ada faset, tau faset? Yang sisi-sisi itu loh. Nah jadi saya mungkin ngeliat dari sisi yang ini, mungkin saudara saya ngeliat dari sisi yang ini, mungkin ada yang ngeliat dari sisi yang lain. Jadi itu faset gitu loh. Jadi kenapa itu bisa begitu? Karena di otak manusia itu kan ada experience, ada belief, ada value. Saya ambil contoh yang sederhana deh. Waktu saya ngajari perusahaan asuransi dulu, ada kakak adik 3. Jadi kakaknya sukses, adiknya biasa aja, yang kecil lebih parah lagi nggak sukses. Mereka bertiga melihat peristiwa yang sama. Peristiwa yang sama adalah orang tua mereka diusir sama kakeknya karena mereka lagi butuh duit, mau pinjam duit, diusir. Si kakak dendam. Dia dendam, dia bilang, pokoknya gue akan buktikan, gue akan bisa lebih kaya daripada itu semua. Dan berhasil. Yang kedua, enggak. Biasa aja. Yang kedua, udah memaafkan. Ya, which is bagus kan? Jadi dia dendamnya nggak ada, apinya nggak ada. Ya biasa aja. Yang ketiga, dia ngerasa keluarganya udah disupport sama kakaknya. Jadi dia biasa aja. Nah, jadi balik lagi buat gue. Kenapa bisa begitu? Karena itu terdiri dari latar belakang keluarga, latar belakang kehidupan, pengalaman, belief, dan value itu yang membuat jadi tertanam. Jadi saya nggak bisa mengatakan bahwa satu orang itu akan punya sudut pandang yang sama, nggak bisa. Ya memang perusahaan kita pegang dengan ada yang namanya value. Nah, cuma tugas kita adalah menselaraskan value-value karyawan tersebut supaya ketika mereka bekerja, mereka mengarah ke visi misi perusahaan. Hanya itu aja yang bisa dilakukan. Kalau ada orang yang gampang ngambek, ada orang yang enggak, ada orang yang gampang down, ada orang yang nggak bisa diapa-apain. Jadi, kenapa sih ada orang ngambek? Ya dia latar belakang keluarganya gimana? Ada latar belakang down, ya dia gimana orangnya? Jadi balik lagi ke dirinya dia. Saya ambil contoh yang sederhana nih Karin. Kan Karin lihat kan kalau saya hari ini sebenarnya mungkin bisa dibilang kondisi fisik saya tidak 100%. Ya kan? Tapi di saya, kepala saya itu, jadi ada 2 pilihan nih Karin. Kepala saya mikir, aduh badan gua nggak enak. Aduh badan gua nggak nyaman. Aduh badan gua sakit. Maka apa yang terjadi? Gue akan sakit beneran. Apalagi gue akan berpikir, waduh besok gue ngajar. Waduh kalau gue ngajar besok gue nggak kuat badan gue. Nah itu pilihan. Jadi nanti kalau mama gue tambah parah, ya itu karena pikiran gue. Nah tugas kepala gue adalah fokus kepada, kalau gue kebetulan, karena memakai kebenaran firman Tuhan. Jadi saya cuma membaca firman Tuhan, yang saya pegang kebenaran firman Tuhan. Bukan berarti
kepala saya nggak sempat shifting gitu mau mikir yang negatif. Saya langsung balikin lagi ke pikiran yang positif. Jadi setiap mulai muncul mau shifting negatif, saya balikin ke positif lagi. Saya balikin positif. Saya contoh deh, gampang deh. Saya turun dari tangga tadi. Saya turun dari tangga tidak mau jalannya pelan. Cepet. Saya jalan cepet. Kalau saya pelan, berarti menunjukkan bahwa saya sakit. Jadi Mengiyakan gitu ya, Pak? mengiyakan. Jadi kepala saya diarahkan ke sana. Kalau ditanya, apakah di bagian leher saya, di bagian kepala ada nggak nyaman? Ada. Tapi saya cuma shifting, enggak, saya sembuh. Ini jauh banget dibandingkan semalam, jauh banget gitu ya. Kalau ditanya, tubuh ada energi? Ada. Ya walaupun ada yang sedikit-sedikit nggak nyaman. Tapi saya hanya mau lihat fokus yang ke situ. Nah makanya pertanyaan yang menarik adalah, bagaimana dengan orang-orang yang selama ini pikirannya negatif terus? Dia apa-apa ngelihat kayaknya, gue dimusuhin, gue diapain, kan nggak gini, gitu. Nah itu yang di shifting itulah yang membuat orang menjadi problem. Makanya kalau di saya ngelihatnya adalah kebenarannya apa? Kebenarannya apa? Kebenaran firman, kebenaran Alkitab, Al-Quran, itu dulu yang saya pegang. Jadi makanya bagaimana caranya supaya kita bisa punya pikiran yang jauh lebih positif? Kalau saran saya, gunakan kebenaran dari Alkitab maupun Al-Quran. Supaya kepalanya bisa shifting. Cuman pertanyaannya, tapi kan bukankah kalau baca saja itu udah bisa buat shifting? Pengalaman gue sih nggak semudah itu ya. Karena gue selama 1,5 tahun, karena tidak memahami, sering kejeblos tuh. Tapi dengan teknik NLP, gue tahu, oh pala gue mencong ke kanan nih, gue harus ke kiri nih gitu loh. Gue sadar, sesadar-sadarnya gue harus ke kiri. Nah itu yang gue lakukan, Karin. Nah kayak contoh lagi, misalkan lagi di kamar, lagi posisi rebahan. Posisi rebahan, pada saat itu muncul godaan dong. Waduh keringat gede-gede. Waduh nih kayaknya. Nah saya harus melawan. Kayak tadi malam katanya saya agak demam, saya bilang, enggak. Saya baik-baik aja, walaupun istri saya pegang terus kepala saya, dipegang terus. Saya bilang, enggak apa-apa, nggak usah dipegang. Gue nggak mau itu jadi kebenaran dunia. Saya nggak mau, kebenaran saya cuma satu. Saya sehat. Itu yang saya pegang. Makanya kenapa ketika, bisa pilihan dengan tidak rekaman kan. Tapi saya nggak mau. Saya mau buat ini kegiatan adalah kegiatan sehari-hari yang harus saya lakukan seperti baik-baik saja, nggak ada masalah apapun. Jadi balik lagi, manusia mau milih yang mana, Karin? Dia mau milih yang negatif atau milih yang positif, itu pilihan. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Kalau dulu awal-awal saya belajar NLP dan belajar hipnosis dan belajar lain semuanya, saya mengalami kesulitan sih untuk nge-shiftinginnya. Nge-shiftinginnya rancu. Jadi pada saat ini, waduh lagi negatif nih. Gue mesti balikin ke positif. Nah itu sulit banget tuh dulu tuh. Kalau sekarang mah enggak. Begitu negatif, tek langsung positif. Kenapa? Makanya itu yang saya ajarkan di kelas NLP spiritual. Karena saya mencoba dan saya melakukan dan berhasil. Dan saya pegang kebenaran Tuhan. Itu yang saya jalani. Selesai itu. Jadi setiap manusia, kenapa manusia satu sama lain berbeda, itu cuman karena buku apa yang dia baca, kehidupan apa yang seperti dia lakukan, kehidupan apa di sekitar hidupnya, itulah yang dia terjadi. Oke, Coach. Menarik nih. Kalau ini kan positif sama negatif nih, Coach. Tapi kan aku mau tanya yang misalkan, kita udah lama nggak kerja nih, Coach. Misalkan Sabtu, Minggu cuti, terus banyak liburnya nih. Kadang otak tuh kayak ini gue udah lama nih nggak berpikir. Kayaknya nggak bisa berpikir encer. Nah, kayak gitu tuh bisa diasah nggak sih, Coach? Bisa. Jadi kalau saya pribadi,
Kayak ambil contoh ya. Saya setiap pagi itu membuat renungan. Renungannya tuh dalam bentuk artikel. Artikel renungan dari kitab suci. Padahal sebenarnya kalau dalam kondisi tidak nyaman ini kan saya punya keputusan untuk tidak melakukan kan. Iya betul. Wah iya kan orang sakit lah, udahlah, lagi nggak nyaman udah. Bisa dulu lah. Atau saya kan juga latihan Qigong kan. Saya punya pilihan untuk tidak latihan Qigong dong. Enggak. Saya tetap latihan, walaupun latihannya belum 30 menit ya, latihannya baru 20 menit, kurang 10 menit lagi. Jadi maksud saya tetap melakukan kegiatan-kegiatan biasa, seakan-akan bahwa nggak ada apa-apa. Tapi bukan artinya fake it until you make it, itu NLP sering pakai itu tuh. Gimana maksudnya? Fake it itu artinya bohong. Oke. Kita berbohong, sampai itu menjadi kebenaran. Oh. Ini nggak bisa. Kalau kita beda, kalau kebenaran kitab suci adalah itu benar, dan kita harus bertindak dan melakukan perbuatan seperti imanmu terhadap hal itu. Oke. Beda dong. Kalau fake it until you make it, lu sakit, lu pura-pura sehat dong. Kalau ini kan enggak. Mengimani yang Gua nggak nyaman, tapi gue mengimani, gue meyakini gue sehat. Karena sesuai dengan firman Tuhan. Udah selesai. Itu yang gue pegang. Nah tadi Karin, jadi kan gue tetap buat artikel. Gue tetap melakukan tindakan. Yang artinya menunjukkan, walaupun Sabtu dan Minggu, gue pun tetap bikin artikel, Karin. berarti rutinitas biar terjadi aja. Betul, rutinitas terjadi. Bahkan, kalau Sabtu sore, Minggu sore, saya biasa melakukan edit video. Saya melakukan edit video. Edit video apa? Pembelajaran saya capture, saya edit untuk jadi 1-1,5 menit. Saya ngedit. Nah pertanyaan kenapa? Ya karena saya nggak mau biarkan diri saya kosong. Saya nggak mau pikir diri saya karena ya tadi kan karena malas kan. Jadi makanya kalau sudah dibuat start ya kan terus jalan rajin. Makanya kayak tadi pagi pun ketika saya membuat artikel, walaupun artikel nggak gitu bagus, tapi saya tetap melakukan. Jadi nggak ada alasan buat tubuh saya untuk tidak melakukan. Walaupun aduh nggak enak banget ini. Kayak gitu tuh terjadi tuh. Nggak ada alasan. Oke? Menarik nih. Kalau misalkan mau ikut pelatihan Coach Arif nih, kalau NLP spiritual kan kemarin baru aja lewat ya. nih. Kalau misalkan mau akses kan bisa di Pasti Prestasi ya Coach ya. Kalau misalkan mau ikut pelatihan Coach Arif yang NLP gimana? So untuk ikut pelatihan kita bisa masuk ke nlpleadershipiindonesia.com dan ada kelas namanya Licensed Business Practitioner of NLP langsung dari Dr. Richard Benner. Akhir kata, saya Coach Antoni Syarif dan Saya Karin. mengucapkan terima kasih, sukses Banda, sampai jumpa. Bye-bye.